Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali ya. Jadi kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, kemudian subtema 1, rukun dalam perbedaan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6, muatan bidang studi yang masuk di sana adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita masih menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Jadi teks sejarah yang sudah ada di pembelajaran sebelumnya, bagaimana cara kita menentukan informasi pentingnya. Jadi informasi penting ini juga disebut dengan ide pokok atau gagasan pokok. Langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks bacaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, baca dengan seksama teks bacaan tersebut. Berulang-ulang dibaca. Kemudian, pahami isinya. Memahami isi bacaan. Yang ketiga, membaca intensif atau membaca cepat. Ini adalah langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks bacaan. Mengidentifikasi informasi penting masih dengan menggunakan kata tanya, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa dan bagaimana. Ini kira-kira gambar apa ini, anak-anak? Gambar detik-detik menaikkan ya pengibaran sang saka merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Jadi keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Kita bisa belajar, misalkan anak-anak orang agama Islam, jadi bisa bahasa Jawa, orang agama Hindu bisa bahasa Bali. Jadi kita bisa sama-sama belajar ya. Kemudian perbedaan itu bisa disatukan dalam kerukunan agar tercipta kekuatan sebuah negara. Jadi kita harus hidup rukun. Hidup rukun itu hidup yang bagaimana? Hidup rukun artinya bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Jadi rukun. Contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat anak-anak ya. Yang pertama, contohnya adalah membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Jadi ini ya, contoh gambarnya. Kemudian yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Agama Islam sedang beribadah, agama Hindu juga sedang beribadah. Jadi membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman intinya. Harus bisa hidup rukun. Kemudian manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Apa manfaatnya ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat? Yang pertama, kehidupan pasti akan jadi aman, tentram, damai. Kemudian yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Jadi kita ramai-ramai, jadi karena sudah aman, tentram, damai, tanpa permusuhan. Jadi anak-anak kemana-mana pun santai. Jadi damai, hidupnya tenang ya nak ya. Kemudian gotong royong. Kira-kira apa manfaat dari gotong royong? Anak-anak sudah melakukan gotong royong tadi, misalkan membantu teman, bergotong royong mengerjakan sesuatu di masyarakat, membersihkan selokan di masyarakat. Apa manfaatnya kira-kira? Apa manfaat dari gotong royong? Nah, yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, hubungan sosial dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Selanjutnya, meningkatkan kerukunan serta rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian, menciptakan suasana ketentraman dan damai. Nah, damai, tentram ya. Kemudian, beban pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama.
Terakhir, meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Ini adalah manfaat dari gotong royong. Sekarang, ayo buatlah cerita tentang hidup rukun berdasarkan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar, nah ini adalah gambar hidup rukun. Silakan anak-anak buat cerita dari gambar ini minimal setengah halaman, minimal 3 paragraf. 3 paragraf, anak-anak tahu kan paragraf? Jadi anak-anak buat cerita tentang hidup rukun berdasarkan gambar ini 3 paragraf. Sudah paham anak-anak dengan tugasnya? Nah, kalau sudah paham, guru akhirnya sampai di sini. Anak-anak jangan lupa belajar, baca bukunya, buku LKS, dijawab-jawab LKS-nya ya. Karena nanti untuk ulangan harian subtema 1, Bu Guru pasti ambil di LKS. Jadi anak-anak silakan dijawab LKS-nya, dibaca lagi bukunya, jangan ditaruh aja di bukunya. Jadi anak-anak silakan di rumah belajar dengan baik. Guru akhiri sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas. Om, Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak.